Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku sekalian, Barai Gespa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Ridwan Al-Ihsani dalam acara Untayan Ceramah Hikmah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, meninggikan martabat kita semua. Bagi Baraya Gespa yang mempunyai masalah, semoga Allah hilangkan masalahnya. Yang mempunyai kesusahan, semoga Allah hilangkan kesusahannya. Bagi Baraya Gespa yang mempunyai utang, Allah lunaskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat Nabi, dan kepada kita semua selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rojakkan supaya kita mendapatkan syafaat yang terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baraya Gespa dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan sore yang sangat berbahagia ini, saya akan mengedepankan sebuah tema, yaitu tujuan hidup. Tentunya saya tanya dulu, pensil, buku udah disiapkan atau belum? Nah, kalau belum, silakan Baraya bawa dulu pensil dan bukunya, siapkan, hadirkan hatinya, hadirkan telinganya untuk mendengarkan tausiah siraman rohani yang insya Allah saya akan sampaikan. Ketika kita mendengarkan tausiah, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah malaikat supaya mengamini yang mendengarkan tausiah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah sedang dalam konsep pengajian, dalam makom pengajian, dalam makom ta'lim, belajar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akan mengabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Baraya Gespa dimanapun Anda berada, bagi Baraya yang ingin memberikan saran atau nasihat kepada kami, silakan hubungi di 085 312 600 899, 085 312 600 899. Saudaraku sekalian, Baraya Gespa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita suatu fasilitas yang luar biasa. Betul? Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita fasilitas yang luar biasa. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saking gak terhitung, saking banyaknya kita sebagai makhluk yang diberikan fasilitas oleh Allah tidak dapat menghitungnya. Sebab kenapa? Saking banyaknya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita mempunyai tujuan. Diberikan tugas kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Saudara, mungkin Baraya sekalian ada yang profesi menjadi petani. Mungkin Baraya Gespa sekalian ada yang berprofesi sebagai guru. Dan yang lainnya menjadi tukang ojek atau menjadi tukang compring.
pembuat compring. Nah, ketika seseorang mau berangkat ke sawah, contohnya seorang petani mau berangkat ke sawah, mapai jalan satapak, ngajugjug ka hiji sawah, teu aya anu deteang iwalti aya tujuan, teu paduli kapanasan, teu paduli kahujanan, teu paduli keanginan, yang penting nepi ka sawah eta. Artinya seorang petani mau berangkat ke sawah pasti mempunyai tugas dan tujuan. Saya tanya, Pak petani mau ke mana? Pak petani bilang, saya dek mau ke sawah. Kata saya bilang, Pak petani mau apa ke sawah? Saya mau ngeramet, mencangkul di sawah. Untuk apa? Supaya padi yang saya pacul, atau yang rasanya ramet, supaya menghasilkan padi yang luar biasa dan bersih dari segala macam kokotor-kokotor yang ada di sawah itu. Nah, sebaliknya kita, kalau seandainya kita mau ke suatu tempat tidak mempunyai tujuan, akan bingung kita. Ada cerita seorang ibu-ibu mau berangkat ke pasar. Ibu mau kemana? Ibu itu mau ke pasar. Ke pasar mau apa? Gak tahu. Gak jelas tujuan. Yang penting ibu mau ke pasar. Singkat cerita, si ibu itu berangkat ke pasar. Pas di pasar, dia mengelilingi pasar dari kanan sampai di kiri, dari kiri sampai ke kanan lagi. Tuluy ngurilingan pasar, ditaros. Ibu balik ka mana? Ibu teh balik ka pasar. Ibu balik ka pasar pada naon? Duka. Mungkin orang bilang ibu ini stres. Kenapa? Karena gak jelas tujuan. Dari tadi pulang anting, dari kanan, dari kiri, ya pulang anting terus. Ya akhirnya orang lain bilang, nih orang gila, kan gitu. Nah, begitupun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, menciptakan kita, mempunyai tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan dan tugas yang Allah berikan kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia ke alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan jin, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, illa liya'budun, konsep ibadah. Allah menciptakan untuk beribadah. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Lalu apa bentuk ibadahnya? Banyak sekali. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh, ada ibadah yang berbentuk ukhrawi akhirat, ada ibadah yang berbentuk duniawi. Tentunya bisa hasil ibadah dunia, bisa hasil ibadah akhirat, tergantung apa yang kita niatkan. Betul gak? Woi, betul gak? Woi, betul gak? Iya betul pasti. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas yaitu untuk beribadah. Dan manusia yang pertama oleh Allah diciptakan dialah Nabi Adam. Singkat cerita, dahulu kala ada seseorang yang sangat gagah perkasa. Ada seseorang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat gagah perkasa.
Dia menjadi pemimpin malaikat, menjadi komando malaikat, dan seluruh malaikat yang Allah ciptakan tunduk terhadap dia. Dia menjadi rajanya surga, namun dia mempunyai sifat ujub dan takabur. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang hamba Allah, yaitu Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintah kepada seluruh makhluk yang tadi diciptakan untuk bersujud kepada Nabi Adam, ada satu yang membangkang, ada satu yang menolak, ada satu yang ambipalem, apatis, masa bodoh. Kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Kenapa saya harus menghormati kepada Adam yang baru diciptakan? Gak boleh, kata dia. Awas, kalau kita mempunyai sifat gitu, sifat sombong, ujub, takabur, na'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan kita keserupan si dia. Siapa? Kita jelaskan. Saudaraku sekalian, kata dia bilang gini, kenapa saya harus menghormati dia? Kenapa saya harus bersujud kepada dia? Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Saya udah lama di surga, dia barusan. Saya ini pemimpin malaikat, dia siapa? Nah, dikarenakan dia sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dia. Woi iblis, dikarenakan kamu sombong kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan diusir, dilaknat dari surga ini, menjadi penghuni neraka. Dialah iblis yang menjadi musuh nyata kita semua. Saudaraku sekalian, Barai Gespa dimanapun Anda berada. Lalu iblis bilang gini, baik ya Rob, saya menerima laknatanmu, tapi saya minta sesuatu darimu. Apa? Coba katakan. Saya menerima diusir dari surga, saya menerima dilaknat olehmu, saya menerima dilaknat olehmu, tapi saya minta. Apa? Di antaranya, panjangin umur saya. Panjangin umur saya. Yang kedua, berikan kemampuan yang luar biasa kepada saya. Yang ketiga apa? Saya akan menggoda terhadap anak cucu turunan Adam, dari A sampai Z, dari B sampai Z, yang besar, yang kecil, yang sedang, yang tinggi, yang rendah. Aku akan goda dia, aku akan ganggu dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ya boleh kamu menggoda, tapi awas, kamu tidak akan bisa menggoda seseorang. Siapa? Yaitu orang yang bisa melawan hawa nafsunya dan orang bertakwa kepada Allah. Meskipun ganggu oleh kamu, orang yang bertakwa tidak akan pernah terganggu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa. Lalu dia mempunyai keturunan dan keturunan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang sangat mulia, dan yang membawa umat dari alam kedoliman ke alam kepintaran, dari alam kegelapan ke alam cahaya. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, Barai Gespa dimanapun Anda berada, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepada kita tujuan untuk beribadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Allah yang mana? Allah Rabbul Izzati, yang mempunyai sifat-sifat yang bagus, yang mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa, yang maha memiliki segalanya. Di zaman sekarang ini banyak krisis-krisis moral. Akhlak-akhlak sudah tidak dihiraukan. Mengidolakan seorang salah orang. Yang harusnya kita idolakan baginda Rasul, malah sebaliknya. Yang harusnya kita contoh baginda Rasul, malah sebaliknya.
yang harusnya kita teladani perjalanan hidupnya, malah sebaliknya. Nah, kalau kita benar tujuan hidupnya hanya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, perbuatannya untuk Allah, perkataannya untuk Allah, setiap aktivitasnya untuk Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan martabat kita semua sejajar dengan malaikatnya Allah. Terbayang jikalau kita ditinggikan martabat oleh Allah, mungkin kita hati akan tenang, dan mungkin kita akan selamat menuju akhirat. Sungguh amat sedih orang yang gak benar tujuannya. Sungguh amat sedih orang yang gak punya tujuan. Akhirnya apa yang didapat neraka selamanya. Sebab kenapa? Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua mati kan menghadap ilahi. Semua yang dicari gak dibawa mati. Yang tua mati, yang muda mati, pemuda mati, nenek-nenek mati, sama kakek-kakek mati, nini-nini mati, pejabat mati, orang kaya mati, ustadz mati, dan seluruh apa yang Allah ciptakan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, tentunya setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun amal perbuatan kita kecil, Allah akan ganti. Meskipun amal perbuatan kebaikan kita kecil, Allah akan berikan balasannya. Meskipun amal kejelekan kita kecil, Allah akan berikan siksaannya. Jadi orang harus banyak beramal. Jadi orang harus baik amal. Sebab kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan wafat, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Lalu Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah akan coba kita. Apakah kita menjadi orang yang syukur atau sebaliknya? Apakah kita menjadi orang yang sabar atau sebaliknya? Atau kita menjadi orang yang istiqomah atau sebaliknya? Apakah kita menjadi orang yang selalu menjalankan sholat waktu awal waktu berjamaah atau sebaliknya? Apakah kita orang yang selalu istiqomah bertahajud, duha, atau sebaliknya? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengasihi anak yatim, sedekah jariyah, atau sebaliknya? Dan tentunya harapan kita menjadi orang yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas jangan sampai menjadi orang yang kufur. Ketika kita mengkufuri apa yang telah Allah berikan, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Adab Allah sangat pedih sekali. Tapi kadang-kadang kita ini lupa daratan. Kemarin, kalau nggak salah hari apa ya? Hari Kamis kemarin, saya dapat ilmu dari listrik. Ada pengumuman jam 8, kalau nggak salah akan ada aliran listrik. Jadi PLN mengumumkan kepada warga Cibeber kalau nggak salah.
akan ada aliran listrik. Yang dirasakan oleh saya sebagai yang duduk di kampung Cibeber, desa Cibeber, saya rasakan gelisah. Saya rasakan, kenapa ya ini lama amat ini aliran. Kan saya ini mau ngecas, kan saya ini mau ngistrika, kan saya ini mau apa ya, banyak sekali aktivitas yang saya mau kerjakan. Kita akan nyadar, seminggu listrik hurung nyala, hanya beberapa jam listrik padam. Tetapi apa yang kita katakan, waduh ini apa ini, kok aliran nih, kan saya banyak tugas. Itu tindakan yang salah. Yang seharusnya kita lakukan apa? Sabar. Contohnya lagi, ada seorang sedang sakit. Sakitnya ya cuma 1 hari. Kata dia bilang apa? Aduh, ieu teh kumahanya euy, gering teh aduh. Kurang loba pagawean anu can angeus. Ieu kalah gering. Asa kieu-kieu teuing Allah teh ka urang teh. Awas. Gering nama sehari, sehat nama saminggu. Awas, jangan kufur nikmat. Lalu apa yang harus kita katakan? Alhamdulillah Gusti, abdi teh dipasian teh damang. Berarti Gusti mikanya mika deudeuh ka abdi, supaya abdi tiasa belajar ilmu sabar, supaya abdi belajar ilmu istiqomah sabar. Jangan sebaliknya, damang nak samingon, sakitnya 1 hari. Seharusnya kita mensyukuri diberikan sakit. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ladang amal kesabaran kepada kita semua. Subhanallah. Saudaraku sekalian, barai gespa dimanapun Anda berada, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Di antaranya ibadah sabar. Dulu baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua. Ada seseorang pengemis buta, yang mana dia setiap hari dari pagi sampai pagi lagi dia mencaci maki, dia menghina, dia mengejek baginda Rasulullah. Kata seseorang yang buta ini gini, woi orang-orang, jangan percaya sama yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang tipu, kata orang buta. Terdengar oleh salah seorang sahabat, siapa ini yang menjelek-jelekkan baginda Rasul? Awas dia. Ketika sahabat itu mau menegur orang buta itu, ternyata Rasulullah SAW membawa makanan. Lalu baginda Rasulullah SAW mengasihi makanan terhadap orang buta ini. Ini makanannya Pak. Bila lapar ini makannya saya disuapin sama Rasul. Kalau seandainya haus, ini ada airnya. Lalu Pak buta itu diminum airnya. Bismillah. Alhamdulillah. Lalu dia bilang sama si pemuda itu, gak tahu bahwa yang dihadapi itu adalah baginda Rasul. Kata si pemuda itu, "Hai pemuda, kamu ini sangat baik sekali. Kamu ini sangat lembah lembut sekali. Terima kasih Pak. Tapi awas, saya titip pesan kepada kamu hai pemuda." Apa? Jangan percaya sekali-kali pun. Jangan percaya sama yang namanya Muhammad. Jangan percaya sama yang namanya Muhammad. Jangan mentaati atau mencontoh Nabi Muhammad. Kenapa? Muhammad itu tukang tipu. Muhammad itu penjahat. Sahabat makin kesal. Dia gak tahu siapa yang dihadapi. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dia selalu mengasihi. Dia selalu memberikan makanan dengan penuh kasih sayang. Dia selalu memberikan makanan dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Singkat cerita, baginda Rasulullah SAW wafat.
ada sahabat yang namanya Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, putrinya, "Wahai Siti Aisyah, amalan apa yang suka dilaksanakan oleh baginda Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Kata Siti Aisyah bilang, "Sebenarnya amalan-amalan yang dikerjakan oleh engkau wahai ayahanda sudah engkau kerjakan, tapi ada satu lagi yang ketinggalan, yang belum dikerjakan." Apa? Baginda Rasulullah selalu memberikan makanan terhadap pengemis buta. Setiap pagi, setiap sore, baginda Rasul selalu memberikan makanan kepada pengemis buta. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan, mengamalkan apa sunnah yang kebiasaan yang baginda Rasulullah kerjakan. Akhirnya dia membawa makanan menghampiri pengemis buta. Oh ini. Ternyata apa yang dikatakan oleh orang lain, oleh sahabat-sahabat yang lain. Ternyata apa dia bilang? "Woi, para orang-orang, jangan-jangan sekali percaya sama yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang tipu." Terdengar oleh Abu Bakar Siddiq. Apa yang dia katakan? Lalu dia menghampiri. Lalu dia memberikan makanan, minuman kepada si pengemis buta itu. Lalu dia mengejek, "Pokoknya mah pemuda, jangan sekali percaya sama yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang tipu," katanya dia. Abu Bakar Siddiq marah. Dia mengepal-ngepal makanan, lalu dia memasukkan serap paksa terhadap mulut pengemis buta itu. Lalu pengemis buta itu bilang, "Aneh, ini gak seperti biasanya. Yang biasa menyuapiku sangat lemah lembut. Yang biasa menyuapiku sangat penuh kasih sayang. Kamu ini siapa?" Lalu Abu Bakar bilang, "Ya emang, ini bukan orang yang biasa." "Lalu siapa?" "Saya ini adalah teman di antaranya yang selalu memberikan makanan kepadamu." "Kemana orang yang biasa memberikan makanan? Kalau seandainya saya melihat, saya akan membalas kebaikannya. Kalau seandainya dia menjadi nabi, saya akan mengucapkan kalimah syahadat, persaksian kepada dia." Orang yang selalu kamu caci maki, orang yang selalu kamu hina, dan orang yang selalu kamu fitnah sudah meninggal dunia. "Apa? Sudah meninggal dunia?" Lalu katakan, "Siapa namanya?" "Aku adalah Abu Bakar Siddiq, dan temanku yang udah meninggal, dialah yang selalu engkau caci maki, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya pengemis buta itu memeluk Abu Bakar Siddiq, dan dia kepada Abu Bakar Siddiq ingin minta dituntun untuk mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara sekalian, begitulah indahnya kesabaran. Dengan sabar baginda Rasulullah bisa mengislamkan meskipun udah meninggal, bisa mengislamkan seorang pengemis buta menjadi masuk Islam dengan penuh keriduan. Intinya, tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita hanya bertakwa kepada Allah. Carilah mardotillah, carilah ridho Allah. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, angkatkan tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah segala hajat kami, ampuni dosa-dosa kami, luruskan tujuan hidup kami, wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman Islam, bertakwa kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah untayan ceramah hikmah kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Semoga tujuan hidup kita hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan berjumpa di episode yang akan datang. Saya Ridwan Alisani, mohon maaf lahir dan batin. Yang benar yakin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah yakin dari diri pribadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.